Di satu meja The Forum, Zainal Arifin Mohtar, Uceng. Ceng, seandainya dalam perkembangan nanti pork barrel politik itu kemudian terbukti dan kesaksian 4 menteri itu juga confirm gitu, Anda yakin bahwa MK berani untuk memerintahkan semacam pemilu ulang? Ya, yang pertama saya kira, yang tadi saya bilang, bahwa ujian terbesarnya itu adalah kemampuan hakim untuk keluar dari logika formil saja. Kalau persis tadi yang disampaikan oleh Frits, maka saya kira akan menjadi keliru karena tidak mungkin bisa dibuktikan satu konsep yang namanya TSM kalau logikanya logika yang seperti disampaikan oleh Frits, logika yang sangat formil, bahwa karena sudah disepakati, sudah ada aturannya. Biasanya dalam konteks kita tadi saya sampaikan, aturan itu dibuat untuk membenarkan tindakan kejahatan. Kalau kita baca bahkan bagaimana sempat menyebut itu, hati-hati para hakim, seringkali sebuah kejahatan itu dibungkus dengan aturan hukum yang kuat. Ya kan? Jadi kalau hakim masuk ke logika formil, saya kira akan berantakan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirnya para menteri itu akan mengkonfirmasi adanya konsep pork barrel misalnya. Nah, kalau itu terbukti, maka harusnya, saya ingin mengatakan ya, harusnya hakim bisa meletakkan itu menjadi jauh lebih bermakna dalam konteks nilai. Kalau karena namanya pork barrel, lalu kemudian itu nyaris tidak bisa dibedakan dengan political corruption sebenarnya, ya, korupsi dengan motif politik. Itu banyak konsep dan teori yang menjelaskan soal political corruption. Bagaimana sebenarnya itu menjadi salah satu bentuk dari bentuk perilaku koruptif yang dipakai dalam konteks political corruption. Nah, masalahnya adalah apakah MK akan memakai itu untuk membenarkan permintaan 01 dan 03. Oke. Ya kan, itu lain soal, karena permintaan 01 dan 03 itu adalah mengulang pemilu, lalu kemudian tidak mengikut sertakan 02. Nah, itu yang saya bilang, kalau MK high sangat menarik logikanya, bisa jadi itu terjadi, bisa jadi itu akan dipakai. Tapi kalau mau pakai, kalaupun terbukti pork barrelnya, menterinya mengakui itu ada semacam sistematisasi dan terstruktur yang ada, apakah Hakim MK langsung berkesimpulan bahwa pemilu diulang dan 02 tidak ikut serta? Belum tentu juga. Ya kan? Karena korelasinya nanti pasti akan ditanyakan. Pasti korelasinya kenapa kemudian dinyatakan kalau menteri diperintahkan itu berarti pasti berkaitan dengan 02. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya 4 menteri ini berbicara, ya, dan itu salah satu atau salah duanya, itu kemudian mengirimkan sinyal yang jelas bahwa memang ada paksaan, ada tekanan, ada perintah, ada arahan, dan ada kemauan presiden untuk membantu dan memenangkan melalui aliran pork barrel misalnya, maka saya kira ada satu tahap yang bisa dilakukan MK sebelum masuk ke arah kesimpulan yang harusnya bisa menjadi menarik, yaitu apa? Memanggil presidennya. Memanggil presiden, oke. Baik, Uceng. Baik. Memanggil presiden dan tokoh-tokoh lain, dan saya kira salah satunya yang banyak dibicarakan kan adalah yang ikut membantu menyalurkan itu, misalnya adalah pihak militer maupun pihak polisi misalnya. Oke, baik, Bang Todung, seberapa yakin permintaan Anda itu pemilu diulang dan diskualifikasi itu bakal dikabulkan? Kalau kita melihat jalannya persidangan dengan semua keleluasaan yang diberikan oleh majelis hakim, kalau kita melihat keberanian majelis hakim meminta 4 menteri untuk datang, saya punya optimisme seperti yang saya katakan tadi. Ada suatu ekosistem, ya, yang agak berubah dalam ruangan MK itu. Memang ada upaya seperti yang dikatakan oleh Uceng tadi untuk tetap menjalankan, ya, proses peradilan sesuai dengan peradilan pidana atau perdata. Pembuktian itu harus dilakukan seperti yang diadakan di negara-negara lain, beyond any reasonable doubt gitu. Tidak mungkin kita bisa membuktikan TSM dengan cara seperti itu. Tapi kelihatannya majelis hakim membuka pintu untuk kita tidak menggunakan apa yang disebut beyond any reasonable doubt itu. Jadi dia mendengar semuanya seluas-luasnya. Nah, kalau melihat itu, saya punya harapan bahwa akan ada satu putusan yang
mungkin tidak seradikal yang kita bayangkan, tapi putusan yang berupa semacam terobosan. Nah, saya ingin menambahkan satu hal. Dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, setelah putusan MK nomor 90, ada semacam demoralisasi dalam tubuh hakim-hakim MK, dalam tubuh MK secara keseluruhan. Nah, mereka ini berada dalam titik nadir. Nah, inilah momentum mereka untuk bangkit kembali. Nah, mereka menunjukkan itu dengan beberapa putusan akhir-akhir ini. Ada satu putusan yang menghilangkan parliamentary threshold, itu bagus. Ada putusan yang tetap mempertahankan pilkada pada bulan November, tidak pada bulan September, seperti yang dimaui oleh Jokowi. Kemudian soal kejaksaan, dan terakhir putusan yang membatalkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 14 dan 15 dan juga pasal 310. Nah, ini ada upaya dari MK untuk memulihkan kembali marwahnya, martabatnya. Nah, apakah ya mereka akan mendapatkan informasi yang cukup, penguatan yang cukup, afirmasi yang cukup dari kehadiran 4 menteri ini dan semua saksi yang ada untuk membuat satu putusan yang betul-betul enlightening. Oke, baik. Hamdan, yakin dengan seperti Bang Mulya bahwa hat-trick kejaksaan, pilkada, berita onar, dan kemudian akan bermuara pada selisih sengketa pemilu? Ya, di MK itu sebenarnya isu utamanya kaitan dengan pemilu ini adalah apakah pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini sudah dilaksanakan secara demokratis dan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Yang demokratis itu dalam terminologi internasional free and fair. Nah, sepanjang pengamatan saya di sidang awal sampai pada terakhir kemarin sudah ada cukup dan sangat reasonable bahwa pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi itu sudah terjadi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip free and fair itu sudah terjadi. Ini nyata. Jadi karena sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusi, kalau dibiarkan dan hakim tidak mengambil peran untuk meluruskan kembali, ini akan dilakukan lagi pada 5 tahun yang akan datang. Dan ini akan jadi hal yang biasa, sangat berbahaya bagi pelaksanaan negara Indonesia yang berdasarkan konstitusi, sangat berbahaya. Karena itu, disinilah peran penting hakim konstitusi untuk meluruskan jalannya konstitusi agar tidak terulang pada masa yang akan datang. Sekali lagi, kalau tidak dilakukan sekarang, akan dilakukan lagi pada 5 tahun yang akan datang. Dan itu menjadi hal yang biasa. Oke, baik. Bang Frits Edwards, jadi gimana respon dari pasangan 02 soal tuntutan dari 01 dan 03 soal PSU, pemilihan suara ulang? Ya, saya sebenarnya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Todo tadi. Tadi Bang Todo mengatakan bahwa sekarang Mahkamah berada dalam good stage-nya gitu, menghasilkan beberapa putusan yang landmark dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, dengan framework yang disampaikan oleh Bang Todung, oleh karena itu mari kita tetap akan menerima bersama-sama bahwa apapun putusan Mahkamah Konstitusi ke depan itu juga merupakan sebuah keputusan dalam good state, di dalam sebuah good shape-nya Mahkamah, apapun putusan tersebut. Kami mau mengatakan bahwa kami juga sebenarnya juga senang Bang apabila menteri tersebut dihadirkan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun kemudian dianggap bahwa seakan-akan paslon 1 dan paslon 3 bergembira karena ada menteri yang dipanggil, kami juga bergembira sehingga menteri-menteri tersebut bisa menyampaikan bagaimana proses daripada perlindungan sosial, bagaimana bansosnya. Itu kan adalah segala sesuatu apa yang dilakukan, bagaimana proses verifikasinya, siapa yang mendistribusikan lewat PT Pos, kenapa 3 bulan sekali, kenapa tidak tiap bulan, itu bisa dijelaskan secara detail oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Sosial. Sehingga apa yang selama ini disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3 bahwa ada seakan-akan upaya untuk menggiring sebuah proses bansos, itu dapat terbantahkan dengan apa yang akan disampaikan oleh para menteri terkait. Hal yang kedua yang kami sampaikan juga, kalau kita melihat bagaimana ahli yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3 kemarin, bahkan kami mengapresiasi paslon ahli, kalau nggak salah, ahli psikologi politik
yang disampaikan Ibu Riza pada hari Selasa kemarin, di mana menyampaikan bahwa ternyata masyarakat Indonesia lebih memilih capres yang kalem. yang tidak agresif. Itu kan salah satu indikator bahwa ada pilihan kenapa orang lebih senang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu salah satu argumentasi yang disampaikan oleh ahli yang Paslon 3 yang menurut kami itu sangat mendukung bagaimana posisi daripada Paslon 2. Jadi Pak Bambang, kalau kita bisa melihat bagaimana prosesnya, bagaimana dengan ahli yang kami akan sampaikan besok, apalagi ahli yang diajukan oleh KPU hari ini misalnya, membantahkan setiap pertanyaannya soal kenapa si rekap tersebut, itu merupakan salah satu indikator bahwa semakin kemari kok kami merasa kok setiap ahli yang disampaikan dan saksi itu sangat mendukung daripada posisi dari Paslon 2. Dan kalau misalnya kayak kemarin ada kayak satu bansos yang ditempel, kemudian seakan-akan itu bansos darinya Paslon 2 misalnya, kan kita bisa bertanya, mari kita membaca jawaban dari Bawaslu terhadap permohonan 1 dan permohonan 3. Kalau kita membaca Pak Bambang, dari situ akan ketahuan apakah sudah dilaporkan atau tidak, apakah ini sudah adanya respon atau tidak, dan itu dapat kita bisa jelaskan bahwa Bawaslu sudah melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu. Mungkin tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 hasil dari apa yang mereka laporkan ke Bawaslu. Oke, jadi publik masih akan menantikan bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan pada 22 April. Apa yang harus dilakukan saat ini? Jawabannya setelah jeda berikut ini.